Terkait dengan perkembangan kasus IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Utara yang telah menyeret Wakil Bupati Lombok Utara terlihat semakin suram, di mana hasil audit yang dilakukan oleh inspektorat tidak bisa ungkap ke publik, padahal hasil kerugian negara yang awalnya disangkakan sudah ditarik, namun Kejati NTB tidak menyebutkan nominal hasil audit ulang dari Inspektorat Provinsi NTB. Hal itu menurut Terpin Adam, penasehat kasta KLU, yang menyebabkan kasus tersebut semakin janggal. Padahal menurutnya, pada awal kasus nominal kerugian negara langsung diumumkan oleh Kejati NTB. Namun kini, ia sangat heran kenapa hasil audit dari Inspektorat Provinsi itu harus menunggu diumumkan oleh Kejaksaan Agung. Waktu terakhir beberapa bulan lalu, waktu kita hearing di Inspektorat Provinsi, jangan sampai karena yang terduga adalah pejabat tinggi, yang menjadi tersangka adalah pejabat tinggi di daerah Lombok Utara, ini ada ruang yang spesial, ada perlakuan hukum yang berbeda. Nah, inilah yang kami katakan, jangan sampai berpengaruh terhadap contoh-contoh kasus yang lainnya. Bagaimana kalau nanti ke depannya persoalan kasus ataupun tersangka-tersangka lain meminta hal-hal yang spesial seperti itu. Menurut kami ini sangat spesial, karena ini pejabat tinggi terus disandingkan dengan beberapa tersangka yang notabene tidak memegang jabatan. Mereka sudah dieksekusi, mereka sudah disidang. Sementara ini dalam delik kasus yang sama, tetapi perlakuannya yang sangat berbeda gitu. Sangat-sangat berbeda dan menurut kami sangat janggal gitu. Tapi bagaimanapun juga kita selaku masyarakat ya agak kesulitan mempreser APH ini. Mereka yang memiliki kewenangan, mereka yang memiliki hukum, mereka yang membuat kebijakan, mereka yang bisa menjalankan ataupun memanuver persoalan-persoalan hukum itu. Kita di masyarakat ya hanya pressure eksternal yang bisa kita lakukan, tapi tetap kami berharap jangan sampai hal-hal seperti ini dipertontonkan kepada masyarakat, karena masyarakat saya pikir juga tidak awam-awam terhadap proses penanganan kasus korupsi di NTB ini. Padahal kasus lain dalam pusara yang sama sudah dalam proses tahapan di pengadilan, sedangkan kasus yang menimpa petinggi Lombok Utara itu malah menjadi semakin samar karena jumlah kerugian negara tidak bisa diungkapkan ke publik. Hal itulah yang menjadi kekhawatiran bagaimana nanti jika tersangka kasus ICU RSUD Lombok Utara itu meminta ditinjau ulang seperti yang dilakukan pada kasus IGD itu. Bukankah malah akan menjadi beban bagi Kejati NTB untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap kedua kasus rumah sakit tersebut? Statement pihak Kejati yang akan melimpahkan ke Kejagung untuk membeberkan hasil audit dari Inspektorat Provinsi NTB, kami sangat menyayangkan karena delik persoalan ini kan ditangani oleh Kejaksaan Tinggi, yang seharusnya mutlak menjadi kewenangan Kejaksaan Tinggi. Kenapa kami bilang seharusnya mutlak menjadi kewenangan Kejaksaan Tinggi? Masyarakat kan ingin cepat mengetahui hasilnya itu. Toh juga Kejaksaan Tinggi adalah perwakilan dari lembaga hukum yang ada di Jakarta misalnya kan, atau di Kejaksaan Agung. Artinya Kejaksaan Tinggi memiliki domain yang sangat besar untuk membuka semua data-data yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi tersebut. Persoalan kerugian negara hasil audit ulang dari pihak Inspektorat Provinsi, seharusnya Kejaksaan Tinggi yang membuka secara terang benderang berapa hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan kedua kali oleh Inspektorat ini. Nah, kalau sekarang kita dipertontonkan oleh Kejaksaan Tinggi melempar isu ini ke Kejaksaan Agung, tentu kami selaku lembaga masyarakat yang mengawasi kinerja dan mengawal kasus ini menjadi agak sedikit aneh. Ini kan kasus sudah bergulir lama, kemudian sudah ada jadi tersangka, kemudian kita beri ruang untuk mereka bermanuver untuk melakukan penghitungan ulang. Nah, sekarang lagi ada manuver lain yang kami anggap ya tidak objektif, yang tidak seharusnya dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi. Apa sih salahnya Kejaksaan Tinggi mempublis hasil audit dari Inspektorat tersebut? Dulu bisa dilakukan audit oleh Inspektorat kemudian dipublis hasilnya. Sekarang audit yang kedua dilakukan oleh Inspektorat, tetapi hasilnya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Nah, ini menjadi aneh, ada apa gitu? Jangan sampai
karena ada indikasi pejabat tinggi yang melakukan dugaan korupsi ini, sehingga begitu spesial, begitu ribet prosesnya, sehingga hasil audit pun harus Kejaksaan Agung. Ini kan jadi sangat-sangat aneh, dan kami menduga ada settingan lah, langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi NTB. Tapi apapun itu, kami berharap Kejaksaan Tinggi segera memberikan kejelasan hukum, segera mempublikasikan hasil audit dari inspektorat terhadap kerugian negara dalam proyek RSUD Kado itu. Nah, jangan sampai kita selaku masyarakat dipertontonkan hal-hal yang tidak urgent lah, kan gitu. Sementara itu, sebelumnya seperti yang diberitakan oleh media antara ntb.com yang terbit tanggal 12 Agustus lalu, pada konferensi pers Kejati NTB mengatakan bahwa kerugian negara belum bisa diungkapkan ke publik setelah dilakukan audit ulang oleh Inspektorat Provinsi. Dari Lombok Utara, Syananda Utama mengabarkan.